Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kesana Kemari, tuai kesan masa yang berarti. Nah teman-teman, pada kali ini saya sudah bersama dengan mahasiswi cantik dengan segudang prestasinya nih. Oke teman-teman, langsung saja boleh kenalan dulu Kak. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Lutfia Nadia Fatni. Aku sendiri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Angkatan 2022 nih. Nah, Mbak Lutfia ya? Betul. Mbak Lutfia, sebelum kita mengulik lebih jauh ya terkait tema kita pada kali ini, yakni paket lengkap, aktif organisasi, mahasiswa berprestasi, dan IPK tinggi. Saya mau nanya-nanya dulu ke Mbak Lutfia. Kesibukannya apa nih Mbak akhir-akhir ini? Oh, kalau buat kesibukan akhir-akhir ini, alhamdulillah aku diamanahkan sebagai sekretaris kementerian di kolaborasi eksternal BEM UKM UNY. Terus di luar UNIF juga aku ada di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sama juga jabatannya sebagai sekretaris umum gitu ya. Terus kesibukan lainnya mungkin juga akhir-akhir ini juga masih mengajar untuk beberapa deadline ya, kayak kalian ya UAS juga gitu kan, minggu UAS. Terus juga ada beberapa teman yang masih ngajakin buat lomba dan sebagainya, jadi kayak masih mengatur waktu lah untuk itu semua gitu. Dari awalnya aja kita udah dapat tahu ya bahwa sangat produktif banget Mbak Lutfia ini, dan emang organisasinya itu lebih dari satu nih teman-teman. Ini Mbak, motivasi Mbak nih bisa ikut organisasi, bisa ikut sertaan lomba, dan juga tetap aktif dalam kegiatan pembelajaran di kuliah itu, motivasinya agar bisa berjalan sendiri gimana? Oke, kalau buat motivasi aku sendiri ya, itu tuh terlihat dari awal aku masuk kayak gitu kan. Aku lihat tuh dari teman-teman kelas tuh bener-bener yang aktif tuh sedikit banget, dan bahkan bisa dibilang aku aja yang ikut organisasi pun yang sampai tingkat fakultas atau tingkat univ itu tuh hanya aku aja ya teman-teman di kelas gitu loh. Dan terus aku melihat juga dari teman-teman tuh nggak ada yang kayak berani untuk nunjukin dirinya gitu loh di depan pabrik, ataupun kayak mereka tuh mengasah skillnya mereka tuh masih cukup minim, dan terbatas hanya di kuliah aja kayak gitu kan. Dan menurut aku itu tuh masih sangat kurang. Dan dari hal tersebut ya, aku tuh merasa kayak kalau misalkan bukan aku yang memulai, terus siapa lagi kayak gitu kan. Kalau misalkan aku bisa memotivasi orang lain, ya kenapa enggak? Karena aku ingin menunjukkan kalau misalkan aku bisa, pasti kalian juga bisa kayak gitu. Luar biasa ya, sangat ingin tergerak ya untuk memotivasi teman-temannya untuk bisa ikut aktif dan ya bisa sukses bareng-bareng seperti itu. Amin. Ya. Tadi kan udah disebut ya Mbak di awal ikut organisasi, beberapa organisasi yang memang sudah disampaikan. Bisa diulangi lagi Kak, apa aja organisasi yang sekarang diamanahi kepada Mbak atau sebelumnya? Oke, kalau sebelumnya tuh pas jadi maba ya, karena counter setiap fakultas kan beda-beda ya. Nah, waktu itu ada kesempatan sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Mungkin di fakultas lain berbeda ya teman-teman, kayak misalkan di FMIPA atau di FT, itu kalau misalkan angkatan maba atau saat itu tuh nggak bisa daftar. Tapi kebetulan itu tuh kalau misalkan dari FIPP saat itu bisa mendaftar gitu, dan itu menjadi kesempatan gerbang pertama aku buat jadi ormawa pertama yang aku ikutin di di UNY kayak gitu loh. Dan terus dari situ tadi aku nggak cuman berhenti di ormawa aja, tapi juga di beberapa volunteer dan juga kepanitiaan yang ada. Dan aku pernah juga nyoba dari kepanitiaan di tingkat prodi, fakultas maupun dari universitas. Jadi aku tuh tahu banget kalau misalkan perbedaannya tuh sangat-sangat berbeda gitu loh antara tiga tingkat ini gitu. Apalagi yang pressure-nya banget tuh di tingkat universitas gitu ya, karena kita tuh dari berbagai fakultas, berbagai prodi benar-benar jadi satu, dan itu pressure-nya tuh sangat-sangat dapat banget lah, bisa dibilang feel-nya kayak gitu ya. Terus buat mungkin di kepanitiaan ataupun di ormawa lain gitu ya, kalau di luar ya masih sama, dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu menjadi 2 periode ya, karena sebelumnya aku sebagai ketua atau kepala departemen aja, terus akhirnya dinaikkan lagi oleh
jadi pengurus inti gitu ya, jadi sekretaris umum gitu. Terus ya akhirnya dari tahun lalu yang menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa di tingkat fakultas, terus akhirnya aku naik ke UNIF, tapi karena badannya udah berbeda ya, aku nyoba di badan eksekutifnya. Pada saat di fakultas kan aku nyoba di bagian legislatif di Dewan Perwakilan Mahasiswanya, terus di tingkat UNIF aku nyoba di BEM-nya, badan eksekutifnya, karena aku pengen nyoba gitu loh, apa sih perbedaan antara legislatif sama eksekutif di tingkat fakultas maupun di tingkat UNIF kayak gitu. Tadi organisasi, sekarang penghargaan yang sudah pernah Mbak raih ataupun pengalaman-pengalaman Mbak ketika ikut lomba selama di perkuliahan, bisa 3 tahun terakhir atau terserah. Oke, kalau buat pengalaman lomba ya teman-teman, itu sebenarnya juga buat mengisi waktu luang gitu ya, karena aku tuh nggak suka kalau misalkan cuman stay di rumah kayak gitu loh. Jadi aku tuh lebih suka menyalurkan hobiku ke lomba-lomba yang ada. Kalau nggak, aku tuh suka mencoba hal baru gitu. Misalkan tahun lalu juga aku nyoba buat ikut lomba kepenulisan puisi kayak gitu, dan alhamdulillah waktu itu menjadi penulis terbaik kayak gitu. Terus aku juga nyoba-nyoba di bidang LKTI gitu ya, lomba kepenulisan juga, tapi karya tulis ilmiah kayak gitu di Fakultas Teknik waktu itu. Dan aku tuh sebenarnya cuma coba-coba, tapi akhirnya tuh lah kok bisa menang gitu. Malah Coba-coba berhadiah. iya, coba-coba berhadiah ya, lumayan lah ya, apalagi buat kita sebagai mahasiswa gitu, buat ngasilin duit juga lewat lomba itu bisa banget ya teman-teman. Selain itu juga aku kan kadang-kadang suka nih di sosial media dan sebagainya kayak gitu. Nah terus akhirnya aku mengembangkan dari lomba yang misalkan namanya lomba vlog atau videografi dan sebagainya. Nah aku coba ikutan juga, dan alhamdulillah di beberapa perlombaan beberapa bulan lalu itu juga bisa menjuarai kayak gitu. Dari sekian banyak organisasi dan juga waktu untuk mengikuti perlombaan dan persiapannya juga membutuhkan waktu ya, itu gimana cara Mbak menyeimbangkan waktu Mbak tentang, dan juga ada perkuliahan ya Mbak yang harus memang kewajiban utama itu kita sebagai mahasiswa untuk belajar. Bagaimana Mbak cara memanajemen waktu? Oke teman-teman, buat manajemen waktu biasanya aku membuat yang namanya weekly planner. Jadi ada planning mingguan ya. Jadi sebenarnya dalam 1 minggu tuh aku udah planning gitu. Oh, hari ini aku akan ada jadwal ini, hari besok aku akan ada rapat, besok ada agenda wawancara dan sebagainya. Jadi aku tuh udah tertata rapi gitu ya. Kalau misalkan dalam satu minggu atau dalam 1 bulan itu tuh udah tertata gitu loh, kayak aku tuh mau ngapain gitu kan. Jadi aku tuh nggak ada agenda yang kelupaan karena udah ditulis itu tadi kayak gitu. Dan juga buat manajemen waktu tuh kita lihat dari urgensinya. Nah kalau misalkan memang udah dibuat weekly planner, terus ternyata ada acara mendadak yang harus dilakukan dan itu lebih urgent, nah gitu namanya mengejar urgensinya itu tadi, baru nanti yang misalkan masih bisa diundur waktunya ya it's okay kayak gitu aja sih kalau aku. Tergantung juga tadi bisa ada prioritas juga ya Mbak. Betul, ada prioritasnya yang lebih diamanahkan yang kemana kayak gitu. Nah, prioritasnya teman-teman, buat teman-teman nih bisa untuk manajemen waktu, cari yang Mbak bisa dicatat juga biar tidak ada yang terlupa. Nah Mbak, dari kesekian lomba yang pernah Mbak ikuti, apa sebetulnya salah satu aja Mbak dan ceritakan lomba yang paling berkesan menurut Mbak, dari mulai berjalannya ataupun persiapannya itu sehingga bisa mendapat juara, ataupun Mbak mendapatkan pengalaman yang berkesan banget nih buat saya gitu. Waduh, apa ya kira-kira ya? Karena cukup banyak juga, tapi kalau buat pengalaman saat itu emang baru lolosnya di tingkat UNIF, tapi ini pressure-nya tuh lebih karena ini kalau kamu tahu lomba LIDM, nah waktu itu persiapannya biasanya kalau dari tingkat fakultas maupun UNIF kan sangat ditekan gitu ya. Itu sih yang tekanan-tekanannya tuh yang sangat-sangat berat gitu ya menurut aku, karena emang udah dituntut kayak deadline-nya sekian gitu, dan kita tuh belum lagi harus menyesuaikan sama teman-teman timnya, dan itu pun beda-beda fakultas. Nah itu jadi kayak kita tuh kadang-kadang kebingungan karena memang orang-orangnya pun orang-orang yang cukup sibuk gitu ya.
ada yang anak hima, ada juga yang anak sebelumnya anak robotik dan sebagainya kayak gitu. Nah, menyesuaikan waktunya tuh memang apa ya namanya sangat sulit. Terus belum lagi deadline yang diserahkan dari tingkat univ kayak gitu. Pun saat walaupun nggak sampai lolos di tingkat nasional, tapi menurutku tuh sangat berkesan karena aku tuh belajar banyak hal gimana caranya kayak menekankan waktu yang lebih baik kayak gitu. Karena biasanya kan aku lomba mandiri ya, jadi kayak deadline atau apanya tuh ya tergantung aku sendiri. Kadang-kadang kalau ada pun nggak ditekan sama univ kan, karena emang lomba itu tuh yang aku milih sendiri kayak gitu. Nah terus ya udah akhirnya itu tadi yang menurutku paling cukup menjadi pengalaman terberat aku saat lomba tuh di tingkat LIBM itu tadi. Kalau info-info lomba itu Mbak juga dari mana? Oh, kalau info-info lomba ya karena aku kan suka banget ya bersosialisasi dengan banyak orang. Biasanya banyak banget yang dapat tuh dari anak-anak hima ataupun dari fakultas kayak gitu ya. Biasanya ada pamflet atau juga ada yang nge-DM kadang-kadang nih kayak, "Kak, nganu besok ikut lomba ini dong." Kalau nggak ada juga nih teman-teman yang kayak ngajakin, "Lu join lomba yuk sama aku," kayak gitu. Sama biasanya aku dapat info lomba tuh dari Instagram. Jadi kan aku emang lebih fokusnya tuh apa-apa ke Instagram ya, kayak entah aku nge-vlog lah, entah daily aku lah, atau buat personal branding itu juga kebanyakan kan di Instagram ya. Jadi lebih banyak info lombanya juga dari sana. Mbak, dari sekian lomba itu ya Mbak, kan perlu persiapan. Tapi kadang-kadang tuh kita udah menyiapkan semaksimal mungkin, tapi ternyata hasilnya masih belum ini rezeki. Ada nggak sih Mbak tips and trick dari Mbak ya terkait gimana cara menjadi menang di suatu perlombaan? Oke, kalau kita tuh butuh banget ya yang namanya pengalaman gitu loh. Dan kalau misalkan kalah pun ya itu menjadi berarti pembelajaran baru buat kita. Bukannya kita menjadi rendah diri atau kayak menganggap kayak aku tuh nggak bisa, bukan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kalah, kita tuh lihat lagi gitu loh dari penilaian dari juri-juri yang kita lihat kayak mungkin caranya kita berbicara yang masih belum bagus. Mungkin dari caranya kita dalam melakukan sesuatu tuh yang masih harus dibenahi atau banyak yang harus diperbaiki kayak gitu. Dan dari pengalaman-pengalaman yang telah ada kita perbaiki lagi di lomba selanjutnya, dan insya Allah nanti bakalan bisa jebol jadi juara kayak gitu. Teman-teman bisa menjadi perhatian ya buat teman-teman yang mau mengikuti lomba. Nanti ada tips and trick dari Mbak Lutfi ya. Boleh banget kalau mau diikutin ya. Tadi udah ngobrol tentang organisasi dan juga prestasi. Sekarang mau yang IPK nih Mbak. Waduh. Pasti IPK aman ya Mbak. Aman. Pasti tergolong tinggi. Berapa nih Mbak kira-kira? 3,7? Ada 3,8? Ada. Udah itu udah termasuk tinggi Mbak. Dulu pernah mencapai tertinggi itu 3,9. Waktu itu pas malam maba itu dapatnya ya. Karena memang karena masih banyak teorinya. Kalau sekarang kan banyak prakteknya, tapi terus ya tahu sendirilah teman-temannya seperti apa ya, kayak kalau kerja kelompok jadi seperti itu. Tapi karena kita tuh nggak boleh yang namanya nyerah ya teman-teman. Dan sebuah perjuangan itu nanti akan membuat kita menjadi lebih kuat daripada sebelumnya gitu. Jangan menyerah ya teman-teman. Betul. Kalau Mbak itu kalau anaknya aktif di kelas gitu Mbak, untuk mendapatkan IPK itu atau memang memaksimalkan di tugasnya? Oke, kalau aku tuh lebih ke aktif di kelas ya. Bahkan kemarin tuh kebetulan pas selesai mata kuliah ya, dosen tuh sempat manggil aku buat maju ke depan, dan beliau tuh memberikan aku gift coklat karena aku termasuk mahasiswa yang cukup aktif gitu ya di kelas. Dan itu salah satu cara aku ya teman-teman, karena kalau misalkan aku dimaksimalin tugas-tugasnya itu nanti ya bisa aja gitu loh. Tapi kan aku juga membagi waktu ya dengan adanya kepanitiaan, volunteer ataupun kayak organisasi. Kalau aku maksimalin banget, mungkin memang cukup sulit ya kalau mau dibandingin sama teman-teman yang memang fokusnya tuh ya cuman kuliah doang kayak gitu loh, cuman tugas-tugas doang kayak gitu. Kalau dibandingkan ya tentu sangat akan berbeda kayak gitu. Jadi lebih ke karena aku udah aktif juga di luar, tapi aku juga tetap mencoba aktif di kelas gitu. Nah, teman-teman memang paket lengkap nih dan dia udah aktif organisasi dan juga berprestasi dan juga IPK-nya tinggi, jangan lupa. Dan teman-teman info nih, kalau saya salah koreksi aja ya. Boleh. Mbak Lutfi ini adalah juara 1 di
prodi buat mahasiswa berprestasi. Betul, itu termasuk. Dan Ya. juara 3 di fakultas ya Mbak. Kalau di fakultas saat itu masih apa ya, belum ada informasi. Jadi waktu itu malah itu di tahun 2023 ya teman-teman, waktu itu dapat anugerah mahasiswa berprestasi di tingkat prodi. Lalu alhamdulillah tahun ini bisa diundang di tingkat universitas untuk mendapatkan apa itu piagam penghargaan kayak gitu. Untuk menjadi pendaftar menjadi mahasiswa berprestasi itu bisa diceritakan Mbak pengalamannya sehingga untuk bisa mendapatkan penghargaan gitu. Oke ya teman-teman, jadi kalau misalkan kalian mau dipanggil sama apa pihak rektorat gitu ya, biar bisa datang ke sini dipanggil gitu ya, biar dapat apa itu samirnya atau apa piagam penghargaannya tuh ada beberapa cara gitu ya, dan ada persyaratannya juga gitu. Karena apa ya, kan nggak sembarang juga ya beberapa kejuaraan yang bisa dimasukin apa ke tingkat universitas gitu. Kalau misalkan kamu tahu dari apa Presma UNY, nah itu kan ada webnya, jadi kita tinggal ngisiin data-data kita aja di situ. Kayak misalkan bahkan itu tuh juga kalau misalkan mau diundang di tingkat univ ada kriterianya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan mau dipanggil ke tingkat univ untuk tahun depan nih, misalkan teman-teman mau, itu tuh harus ada kejuaraannya itu di tingkat kabupaten kayak gitu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak provinsi, nah nanti sampai tingkat nasional ataupun internasional. Nah nanti walaupun kita cuma satu lomba aja ya teman-teman, tapi kalau misalkan lomba itu kita sampai tingkat nasional atau internasional pun kita bakalan diundang gitu loh di UNIF kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian juga apa ya menjadi peserta kejuaraan atau mungkin baru juara harapan dan sebagainya, tetap dimasukin aja ke Presma, karena itu nanti bisa meningkatkan nama baiknya UNY dan itu menjadi akreditasi juga gitu loh buat kampus kita kayak gitu. Memang ada syarat dan ketentuannya Mbak. Betul. Alumni itu beda nggak sih Mbak antara di prodi dan juga kalau misalnya itu universitas? Tentu sangat berbeda ya. Kalau misalkan di tingkat prodi sendiri itu sangat lebih mudah, karena apa ya, kita cuma menyantumkan antara sertifikat ataupun juga apa ya namanya, menyantumkan oh ini juara ini aja kayak gitu. Sedangkan kalau di tingkat univ itu kan udah ada apa webnya sendiri, terus kita tuh juga menyantumkannya nanti dari tanggalnya, lalu kita belum lagi meminta apa surat rekomendasi lomba, terus kita cari juga apa link perlombaannya juga kita cantumin, terus dokumentasi, sertifikat dan sebagainya. Emang persyaratannya lebih sulit dan lebih banyak. Tapi kalau di prodi itu kan ada juara 1, 2, 3-nya Mbak. Itu berarti ada seleksinya Mbak. Kalau itu benar banget, jadi kita dilihat ya teman-teman dari tingkat perlombaannya kayak gitu. Nah dilihat nih lebih sulit dan lebih banyak. Tapi kalau di prodi itu kan ada juara 1, 2, 3-nya Mbak. Itu berarti ada seleksinya Mbak. Kalau itu benar banget, jadi kita dilihat ya teman-teman dari tingkat perlombaannya kayak gitu. Nah dilihat nih kalau misalkan ada tingkat lombanya yang oh ini di tingkat akademik ataupun non akademik, nanti dilihat lagi, diseleksi lagi. Nah nanti baru ditentukan gitu, oh ini nanti akan menjadi juara pertama, kedua ataupun ketiga gitu. Ada seleksinya gitu ya. Betul, ada seleksinya. Jadi nggak sembarang lomba dimasukin terus jadi mapres, enggak juga gitu. Kalau dari Mbak bisa jadi juara 1 itu bobot nilai yang paling memberatkan sehingga Mbak menjadi juara 1 itu apa Mbak? Karena itu kan dari apa ya, menilai itu Hima ya, dan apa pihak Hima tuh nggak memberitahu aku juga mengenai apa kriteria yang mereka gunakan untuk penilaiannya gitu. Mungkin saat itu aku mencantumkannya tuh yang apa lomba puisi itu tadi, dan juga dari LKTI yang pernah aku lombakan di ST itu tadi ya, karena memang kebanyakan kan apa ya akademiknya ya yang dilihat. Nah mungkin dari situlah diambilnya kayak gitu. Sedangkan dari teman-temanku yang apa ya keolahragaan dan futsal dan sebagainya tuh belum bisa menjuarai jadi mapres, jadi yang dilihat tuh baru yang lomba-lomba di akademiknya kayak gitu. Kalau dari IPK itu juga berpengaruh pada penilaian mahasiswa berprestasinya atau enggak Mbak? Kalau dari IPK tuh enggak sih, enggak masuk. Bukan salah satu syaratnya. Betul, jadi kayak kita tuh bisa mengembangkan gitu loh. Teman-teman dari Hima pun nggak memandang IPK kamu yang berapa, yang penting tuh prestasi kamu tuh apa gitu. Penghargaan untuk mahasiswa yang aktif dan juga mendapatkan prestasi. Betul banget. Luar biasa ya, sangat memberikan ilmu dan pengalaman baru kepada saya juga, termasuk nanti ke teman-teman semuanya. Baik Mbak, untuk terakhir nih Mbak, bisa memberikan pesan nih kepada teman-teman terutama yang melihat ada mahasiswa baru, kan kita akan menyambut ya mahasiswa Betul baru. banget. Silakan Mbak memberikan pesan
berasa berat banget ya menjadi mahasiswa baru di tingkat universitas gitu ya, daripada menjadi siswa sebelumnya kayak gitu. Karena banyak banget karakter yang sangat berbeda gitu ya dari apa itu siswa menjadi mahasiswa, dan aku juga merasakan sendiri bagaimana pressure-nya saat itu, bahkan sampai cerita dikit sampai ada keinginan buat mengakhiri hidup. Kan saat itu juga ramai banget ya, dari apa tuh univ mana dari UGM lah, dari univ mana lah kayak gitu kan, banyak yang mengakhiri hidup gitu ya. Saat itu juga terlintas gitu kan. Terus aku beberapa kali juga pernah buat story yang menyenggol hal tersebut, sampai akhirnya apa itu dari teman-teman nasihatin, kayak dibilang aku nggak sudi ya lu punya temen kalau misalkan lu bunuh diri, gue nggak bakal deketin lu gini sampai kayak gitu. Terus banyak juga yang memberitahu aku biar apa itu, lu kamu harus tetap semangat kayak gitu, jangan putus asa, hidup lu tuh masih panjang kayak gitu gitulah, sampai dinasehatin gitu kayak lu tuh percaya aja, lu tuh bisa apa itu majuin diri lu ke lomba, lu bisa organisasi sana sini kayak gitu, dinikmatin aja gitu ya. Walaupun memang rasanya cukup berat, tapi itu juga menjadi pembelajaran baru buat kita. Dan kalian pokoknya sebagai mahasiswa jangan pernah menyerah dalam hidup gitu ya, pokoknya tetap semangat terus, dan juga optimis, dan jangan lupa untuk aktif dan juga berprestasi gitu.